Jadi tuduhan tentang saya menyuruh orang untuk mengintimidasi itu sudah sangat tidak benar. Manji, tapi tadi Manji menggandeng pengacara besar nih. Mungkin besar apa ini maksudnya? Besar badannya besar apa ini? Segitu banyak pihak yang dirugikan dalam persoalan ini, dan kalau boleh dijelaskan mungkin berapa total kerugiannya, berapa bisnis lu? Ini abang-abang saya. Abang-abang ini dokter-dokter ini abang-abang saya yang concern dan peduli. Bahkan mereka yang akhirnya menghubungi saya, Ji, itu kayaknya nggak bisa deh kalau lo cuma diem aja gitu. Maksudnya, tapi bang, saya ngapain ngomong gitu. Maksudnya banyak karya yang harus saya rilis, banyak urusan yang harus saya urusin gitu. Terutama ya saya dengan istri saya, itu kan prosesnya juga masih jalan gitu. Dan lagi itu juga prosesnya berjalan dengan baik gitu. Tapi akhirnya karena untuk menunjukkan keseriusan saya menggandeng abang-abang saya ini untuk duduk di sini bersama, bahwa ini bukan persoalan cuma sosial media loh, hati-hati gitu. Bahwa ini adalah persoalan nama dan juga bisnis dari Anji, reputasi dan lain-lain gitu. Kerugian apa? Kerugian atas pencemaran nama baik ini mungkin Sebentar ya. Kerugian dulu. Ya. Kerugiannya tak terhingga. Karena kalau hal-hal yang bersifat imaterial itu nama baik, reputasi, kenyamanan itu kan sudah tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur. Jadi jangan bicara mengenai masalah ganti rugi di sini. Karena pasti tidak akan terukur. Tapi kan Anji juga banyak kerjasama sama produk-produk itu, mungkin kan atas kejadian pencemaran nama baik ini mungkin banyak kerugian materi di depan mata gitu Kang Anji. Berapa yang di cancel gitu? Belum menjadi kerugian, tapi potensi untuk menjadi kerugian. Karena kalau tidak ada klarifikasi, maka itu akan menjadi kerugian. Nah, tapi hari ini masih potensi. Jadi oleh karena itu kami memperingatkan teman-teman di sana itu untuk mulai stop hal-hal yang tidak baik itu, memberitakan sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara hukum. Karena kalau itu terus dilakukan, maka potensi kerugian menjadi kerugian, itu akan menjadi efek yang tidak baik bagi mereka, karena kami akan mengambil langkah hukum. Ya, ini abang-abang ini semuanya akan siap untuk mengambil langkah hukum. Manji di salah satu podcast sendiri masih tetap berjalan atau udah bagaimana? Berjalan. Proyeknya jadi gini, sebenarnya proyeknya itu sudah direkam. Proyeknya sudah direkam, sedang dibicarakan untuk membuat music videonya yang bekerja sama dengan brand, oke. Cuma begini teman-teman, sebenarnya, jadi ini dari 6 orang yang akhirnya terakhir Jello ini, terakhir berkolaborasi dengan saya ini, itu sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa hal yang tidak bisa saya omongin di sini gitu, karena Nggak jadi surprise lagi. Bahkan sebenarnya saya tidak ingin memunculkan nama siapa kolaboratornya. Makanya di postingan-postingan saya sebelumnya ada kok, masih ada di Instagram saya, postingan-postingan sebelumnya tidak ada nama featuring titik-titik. Karena memang ini mau menjadi sebuah kejutan, tapi ternyata karena ini saya harus memberikan klarifikasi gitu, dan akhirnya proyeknya jadi kurang menarik gitu. Jadi saya tidak ingin bicara lebih panjang tentang proyeknya, tapi semua sudah dikerjakan. Dan juga saya memang akan menjadi produser untuk Jello, albumnya dia sendiri yang tidak bernyanyi bersama-sama saya gitu. Dan itu akan terus berjalan Bang? Nantilah ini bicara masalah klarifikasi. Manji mau tidak mau atas kasus ini mendongkrak project yang lo sedang lakukan atas Itu asumsi ya, karena mendongkrak project justru saya sebenarnya nggak mau project ini ketahuan siapa gitu. Manji soal kemarin kan ada di tayangan pengacaranya kan dia dia bilang menyebutkan bahwa si E ini bisa dibilang band titik-titik itu gitu loh. Si E dianggapnya itu sama aja inisial E sama aja bencong gitu loh. E-nya itu siapa? Eri. Enggak, kita kan nggak tahu. Iya, Jadi tapi kita kan juga mau berandai-andai. Oh itu dengan statement pengacaranya menyebut Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tanya dulu aja dari Silakan saja. dan ada rekamannya tuh ada. Tapi Tidak begitu. Tapi kalau kita adalah seorang praktisi hukum yang menangani masalah-masalah hukum, maka statement kita itu frame-nya itu adalah hukum, Kebenaran. ya, kebenaran, bukti fakta. Upayanya juga upaya hukum. Jadi kalau misalnya kemudian statement kita sudah keluar dari statement-statement hukum, bencong lah, ajak duel lah, ini saya perlu mempertanyakan. Ini rekan-rekan saya itu pengacara
advokat atau apa ini? Presenter Betul nggak, gosip. Ya. Bang Togar? Ya kan? Setuju. Betul kan? Setuju. Nah, jadi harusnya statement itu harus statement hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan melebar ke sana kemari yang akhirnya timbul masalah baru. Nah, jadi lanjut ke Bang Dr. Minola bilang terkait ada statement seperti itu. Kami sangat sayangkan. Kami sebagai praktisi hukum, sebagai advokat profesional, dengan menyatakan statement-statement yang di luar itu, kami duga ada potensial yang namanya pelanggaran kode etik. Ya, karena seorang advokat itu taat dan takut kepada yang namanya etik dalam hal berstatement, apalagi di media, apalagi menuduh seseorang dengan jelas dan vulgar. Itu nggak boleh. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kita tegaskan, perlu kita tegaskan, kalau memang ini ya, kalau memang pihak sana punya bukti-bukti hukum secara terang benderang, ya bisa tajam setajam pisau atau pedang untuk kita gunakan di dalam hal laporan pidana ke pihak kepolisian, silakan, kami tunggu. Tapi jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi membuat statement-statement menyangkut klien kita di media. Karena apa? Tadi rekan-rekan sudah dengar bahwa kami tim hukum tidak akan pernah diam. Kami akan ambil langkah-langkah hukum tegas, terukur, dan profesional. Tidak berasumsi. Bang, tadi mungkin disebutkan kan bahwa dari postingan aja sudah ada